Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikrar MPK OSIS SMP Negeri 207 Jakarta. Kami, pengurus MPK OSIS SMP Negeri 207 Jakarta, dengan penuh kesadaran dan bertanggung jawab, berikrar. 1. Menjunjung tinggi nama baik SMP Negeri 207 Jakarta. 2. Mengutamakan kepentingan bersama. 3. Menjalankan tugas dan kewajiban kami sebagai pengurus MPK OSIS. 4. Mendukung dan ikut berpartisipasi aktif. 5. Berusaha menjadi teladan. Rawe-rawe rantas, malam-malam putih. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Tanpa penghormatan umum, balikan bubar, jalan MPK OSIS 207 Jakarta. untuk seluruhnya. Ambil posisi duduk. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, perlu kalian ketahui bersama bahwa salah satu bagian dari kegiatan LDKO dan MPK ini adalah renungan malam.
Malam ini Ibu ingin mengajak kalian untuk merenungi kembali perjalanan kehidupan ini. Sejak kalian dapat membedakan antara yang benar dan yang salah, hingga saat ini, renungkan perjalanan kehidupan yang telah kita lalui. Ibu yakin kalian akan menemui perjalanan yang terbaik untuk mengenal diri sendiri dan menjadi pemimpin yang sejati. Paling tidak pemimpin untuk diri sendiri. Kegiatan LDKO dan MPK kali ini telah kita lalui dimulai dari tadi sore dan mudah-mudahan berjalan lancar hingga penutupan besok pagi. Dan pada akhirnya menghasilkan generasi penerus atau pemimpin-pemimpin yang nantinya dapat menjalankan roda organisasi siswa intrasekolah di SMP Negeri 207 tercinta. Anak-anakku sekalian, mari kita merenungkan kehidupan kita, merenungkan siapa diri kita yang sebenarnya. Perlahan-lahan, silakan kalian tutup mata dan fokuslah pada diri sendiri. Fokus pada seluruh anggota tubuh kita. Fokus pada kehidupan kita. Ibu mengajak kalian untuk mendengarkan suara yang paling terdekat. Suara yang paling kita dengar. Hingga suara yang paling jauh. Fokuskan pada suara yang paling jauh. Suara siapakah yang kalian dengar? Apakah ada suara ibumu di situ? Ataukah ada suara ayahmu di situ? Mari kita fokuskan kembali pada suara-suara yang paling jauh. Suara yang paling jauh. Abaikan suara api, abaikan suara di sekitar kita. Mari kita fokus pada suara yang paling jauh. Anak-anakku sekalian, saat kalian mempersiapkan untuk kegiatan LDKO dan MPK ini, tentunya tidak terlepas dari peran dan keberadaan orang tua. Kalian bisa berkumpul di sini karena doa dan restu dari orang tua. Kalian harus akui bahwa sampai detik ini, kalian masih bergantung pada orang tua dan masih membutuhkan peran dan sosok orang tua yang selalu mengasihi dan menyayangi serta memberikan dukungan. Saat ini kita tidak bersama mereka, akan tetapi percayalah bahwa saat ini mereka sedang memendam rindu kepada kalian. Tapi apakah kalian juga rindu dengan mereka? Di setiap waktu mereka selalu berdoa agar kalian diberi kesehatan dan keselamatan. Apakah itu juga kalian lakukan kepada mereka? Apakah kalian mendoakan mereka? Kita sebagai seorang anak perlu mengingat kembali atas semua jasa dan pengorbanan orang tua kita. Ayah sibuk mencari kerja untuk memberi nafkah kepada kalian. Ibu pun dengan kasih sayangnya mencurahkan semua tenaganya demi kalian hingga sampai saat ini. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban kita untuk menghormati dan menyayanginya. Mereka yang telah merawat dan membesarkan kita dengan penuh kasih sayang. Coba kita renungi, apa saja yang telah mereka perbuat untuk kita? Bagaimana cara kita membalas keduanya? Mereka membanting tulang sampai bercucuran keringat dengan tidak memperdulikan siang ataupun malam, hujan dan panas. Walau harus pakaian basah kering di badan, terkadang harus mencucurkan air mata, menahan kepedihan, menghadapi penderitaan hidup ini.
meskipun harus tersenyum di tengah kesedihan saat kita berada di tengah-tengah mereka. Padahal mereka sakit, tapi tak pernah dihiraukan kesakitannya. Asalkan dapat membiayai, membesarkan, dan membuat anak-anaknya bahagia, walaupun jiwa dan raga harus menjadi taruhannya. Pernahkah kalian merasakan dan terpikirkan akan hal itu? Mari kembali anak-anakku sekalian, fokus pada suara yang terjauh, suara ibumu yang saat ini merindukanmu, suara ibumu yang mungkin saat ini sedang sakit, suara ibumu yang saat ini menanti kedatanganmu. Cobalah berfokus pada suara yang paling jauh. Coba renungkan suara yang paling jauh tentang harapan-harapan mereka kepada kalian. Coba renungkan dan bayangkan wajah mereka tatkala menatap kalian. Mereka selalu memberikan semangat untuk kalian menjadi anak-anak yang bisa membanggakan. Begitu besarnya perjuangan dan pengorbanan mereka, yang mungkin jika kita balas jasanya tentu tak akan pernah bisa. Terutama pada ibu. Ingatlah wahai anakku sekalian, surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Apapun agamamu, semua agama memuliakan seorang ibu, semua agama mengagungkan seorang ibu. Ibu adalah sosok wanita yang sangat tegar dan penuh pengorbanan. Di saat kita masih di dalam kandungan seorang ibu, kita sudah diberi kasih sayang yang sangat begitu besar olehnya. Selama 9 bulan, seorang ibu mengandung anaknya tanpa ada rasa pamrih. Dan dengan perjuangan seorang ibu, kita dapat lahir di dunia ini dengan taruhan nyawa. Seorang ibu juga merawat dan membesarkan dengan ikhlas. Di saat kita menangis tengah malam, ibu bangun dan menimang kita dengan penuh kasih sayang. Di saat kita berlatih berjalan, namun kita terjatuh dan menangis, apa yang dilakukan ibu? Ibu menggendong dan menenangkan kita. Apakah kalian teringat akan hal itu? Bahkan saat kalian diajak oleh ibu pergi ke suatu tempat, kalian menginginkan sesuatu. Kalian tidak pernah peduli seberapa uang yang ibu punya. Dan ibu pun tak pernah mengeluh. Dan tak pernah menceritakan kepada kalian bahwa ibu kalian uangnya terbatas. Namun ibu tetap memberikan apa yang kalian minta. Anak-anakku sekalian, tetaplah terfokus pada suara yang paling jauh. Bayangkan itu adalah suara ibumu. Bayangkan saat ini ibumu sedang sakit, merindukan kedatanganmu untuk memeluknya. Harapan-harapan seorang ibu terhadap kalian, fokuslah pada suaranya. Suara yang paling jauh adalah suara ibu. Suara yang sangat menantikan kesuksesanmu di masa yang akan datang. Meskipun dengan linangan air mata dia berjuang untuk kalian. Di saat kalian melakukan kesalahan dan membuat ibu marah kepada kalian, itu bukan karena ibu tidak sayang, melainkan ibu sangat sayang kepada kalian. Ibu ingin terbaik untuk kalian. Ibu ingin kalian berada di jalan yang benar. Sudahkah kalian berterima kasih kepada beliau? Sungguh banyak sekali pengorbanan seorang ibu kepada anaknya. Tetapi mengapa
seorang anak tumbuh dewasa, tidak mau berbakti pada ibunya? Apakah mereka merasa dirinya tidak lagi membutuhkan seorang ibu yang telah membesarkannya dari kecil? Kasih sayang dan pengorbanan seorang ibu tak akan pernah tergantikan oleh apapun, dan akan ada untuk anaknya selamanya. Meskipun anaknya tak berbakti kepadanya, sungguh sangat besar pengorbanan seorang ibu kepada anaknya. Maka dari itu, jangan pernah kau lukai hati seorang ibu. Anak-anakku sekalian, tetaplah fokus pada suara ibumu yang dari jauh kau dengar dari sini. Dia mendoakanmu di setiap helahan nafasnya, agar engkau menjadi anak yang berbakti, berguna bagi keluarga, bangsa, dan agama. Anak-anakku sekalian, jika ketika sampai di sekolah tadi, kalian baru teringat bahwa berangkat ke sini belum pamit kepada ibu, atau mungkin kamu tidak menemukannya ketika berangkat ke sekolah, coba dibayangkan, andai kata Allah tidak memberikan kesempatan kepada kita untuk menatap muka ibu lagi, Allah ambil nyawa kita detik ini juga, maka perpisahan itu seperti pungguk merindukan bulan. Kita tidak akan pernah menemuinya lagi, walaupun kita menangis meraung-raung meminta maaf kepadanya. Ibu berharap jika nanti pulang kalian ke rumah, ucapkan terima kasih dan meminta maaflah kepada ibu dan ayah. Betapa keduanya sangat besar harganya buat kita. Betapa mereka adalah malaikat kita yang sangat kita butuhkan saat ini. Bayangkan, kalau saja Allah menjemputnya malam ini, apakah kaki kita masih sanggup berpijak? Karena kita masih membutuhkan mereka. Anak-anakku sekalian yang beragama Islam, silakan baca istighfar, dan yang beragama non-muslim, mohon ampunan kepada Yang Maha Kuasa atas segala dosa dan salah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, Rabbi zidna ilman nafi'a wafiqna amalan maqbula. Anak-anakku sekalian, perlu kalian renungi juga, selain sosok ibu, yang berarti dalam hidup kita adalah guru. Perjuangan seorang guru tidak dapat dinilai dengan apapun. Guru merupakan seorang yang sangat berjasa dalam menuntut ilmu.
gurulah yang membimbing, mengajar, hingga kita bisa membaca dan menulis. Senyum indah selalu menghiasi wajahnya. Dia mengisi dengan kesabaran. Hilang dahaga yang haus akan ilmu. Jika saat dia mengajar di depan kelas, namun kalian tidak memperhatikannya, tapi dia tetap sabar. Itu pun dirangkai dengan senyumnya. Tahukah kalian betapa susahnya, betapa beratnya, dan begitu besarnya perjuangan seorang guru? Jangan pernah kalian coba untuk sakiti seorang guru, apalagi membuat ia kecewa dan marah pada kalian. Dia yang mengajari banyak hal tentang ilmu, memberi semangat pada kita, itulah dia. Dia sangat berjasa dan sangat berpengaruh pada hidup kita. Tanpa guru, dunia ini akan hampa. Apakah kalian pernah mempedulikan perasaan guru kalian? Perasaan seorang guru begitu peka. Jadi jangan pernah menyakiti mereka. Dan anak-anakku sekalian, yang perlu kita renungi juga malam ini adalah teman kita. Seorang teman adalah tempat di mana kita mencurahkan hati. Namun sering kita salah menggunakannya. Kita sering membohongi mereka. Kita sering menyakiti mereka. Bahkan kita sering membuatnya marah. Padahal kita yang salah. Tapi apakah pernah kalian memulainya untuk meminta maaf? Mereka yang menemani kita hari demi hari kita lewati bersama, atas semua kebaikan-kebaikan mereka, dan sebagai tempat curhat terbaik. Janganlah pernah kita sakiti mereka. Sahabat sejati selalu bersama, walau raga jauh, tapi hati selalu dekat. Jangan pernah kalian sakiti orang yang kalian sayangi, jika kalian tak ingin kehilangan mereka. Anak-anakku sekalian, tetaplah fokus pada suara yang paling jauh, suara orang tua kita yang saat ini berdebar jantungnya, bertanya apa keadaanmu sekarang. Suara yang kedua adalah suara guru-guru yang ingin kesuksesan di masa yang akan datang untuk kalian. Dan suara yang terakhir adalah suara teman kalian. Anak-anakku sekalian, perlahan-lahan cobalah buka matamu dan tetap pada suara yang masih memanggil-manggil. Ada teman di samping kalian. Peganglah tangannya dan meminta maaflah, karena sebenarnya kita bukanlah orang yang sempurna. Banyak salah yang kita lakukan padanya tanpa kita sadar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bianca.
Oke, semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Silakan kalian masih berpegangan tangan dengan teman sahabat kalian yang ada di sini. Sama-sama menyanyikan lagu syukur. Hitungan ketiga semuanya bernyanyi. 1, 2, 3. Dari yakin sekali lagi. Dari yakinku Oke, sekarang dilepaskan tangannya. Ucapkan rasa syukur kita ya Tuhan pada malam hari ini. Semua telah mengikuti renungan. Mudah-mudahan apa yang kalian dengar, kalian rasakan. Dan langsung aja. Oke, semuanya boleh duduk kembali. Iya, silakan. Oke, selanjutnya setelah ini untuk renungan sudah selesai ya. Nanti dengan PJ-nya silakan kalian bersih-bersih ya, masuk ke ruangan masing-masing ya. Kemudian nanti tunggu instruksi selanjutnya ya. Jangan lupa ganti baju ya. Baju apa? Baju bobo ya. Nyalain lampu tadi jalannya aja. Biar ke Sandung nunggu lampu dinyalain.
Oke, baik. Oke, sekali lagi silakan nanti kembali ke ruangannya masing-masing. Silakan kalian bersih-bersih, ya, lalu beristirahat dan tidak membuat kegaduhan karena waktu sudah menunjukkan larut malam. Terima kasih untuk kegiatan hari ini dan malam ini. Boleh tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat. Sekali lagi jika merasa badannya sudah tidak enak atau sakit, silakan hubungi kakak OSIS-nya atau kakak koordinatornya atau pembimbingnya. Baik, silakan yang Putri boleh berdiri. Silakan kembali ke ruangannya. Silakan matiin.